Shalom saudara-saudari sekalian, selamat malam. Bertemu kembali dalam Persada minggu ini. Dan Persada kali ini agak spesial karena kita akan sekalian merayakan Hari Mama Internasional. Diberkatilah para mama-mama yang ada dimanapun juga, semoga Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat boleh menjadi mama yang terbaik bagi anak-anak kita. Mari sebelumnya kita akan buka dengan doa. Mari tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami setiap harinya. Tuhan, untuk menyambut Hari Mama ini, kami mau Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong kami para mama-mama yang ada di seluruh dunia, maupun khususnya untuk mama yang ada di dalam jemaat GKI Medan ini, kiranya Engkau sendiri boleh memberikan kami hikmat, kekuatan agar kami mampu membesarkan dan mendidik anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa. Sebentar lagi kami juga mau memulai ibadah Persada, kiranya Kau sendiri yang boleh memimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat puji-pujian di doa Ibuku. Terima kasih Tuhan untuk Papa Mama yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk keluarga yang indah yang boleh kami peroleh. Itu adalah anugerah yang terbesar yang boleh kami terima dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta.
Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Terima kasih, ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Baiklah, saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Eni Mariani. Tetapi sebelumnya, mari kita perhatikan terlebih dahulu persembahan dari Sekolah Minggu dan anak remaja kita.
Shalom kepada para anggota Persada yang hadir, yang juga ada di rumah. Tuhan memberkati kita semuanya, dan pada hari ini saya dengan penuh dengan sukacita bisa menyampaikan firman Tuhan. Mari sebelum menyampaikan firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan jika kami dapat menikmati persekutuan khususnya bagi kaum Persada yang hadir pada malam hari ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami rindu melalui firman-Mu setiap anggota Persada dapat diberkati dan juga dapat diperlengkapi untuk menjadi ibu, menjadi ayah yang luar biasa bagi setiap anak-anak mereka di era digitalisasi ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat pengertian daripada Tuhan sungguh ya Tuhan menerangi sehingga setiap penjelasan demi penjelasan, setiap kata demi kata semuanya menjadi kata-kata yang powerful, yang penuh makna, yang boleh menumbuhkan iman dan juga membuka wawasan yang di mana setiap anggota Persada dapat memahami akan kehendak Tuhan, menjadi orang tua yang luar biasa bagi anak-anak mereka di era digitalisasi ini ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum saya akan memulai khotbah kita, mari kita saksikan video berikut ini. 想不想吃饭？我不是跟你说我要，你要吃饭对不对？那你知不知道你错在哪里？你已经知道，干嘛还问我？我知道啊，但是你知不知道啊？我惩罚你不吃饭是为了让你知道你错在哪里呀、那你也不能这样啊！我怎么样啊？那你也不能这样，我欺负小孩啊！我是为了教育你走正路，把性格改好过来。我的性格就是这样，没法改。你的性格这样子没法改，那你就不要做我的孩子。我的孩子是乖巧听话的，只做妈妈的好孩子。脾气太倔强的孩子我不要的。你说我这样子教育你不对，那别人是怎么教育孩子的？你说来参考一下你，看看别人怎么教育的，别人的孩子怎么那么乖，我家的孩子怎么这么坏？这就是性格，性格不同那坏好坏又不是我自己决定的，是老天决定的。你的性格是老天决定的，你是妈妈生出来的孩子，你是妈妈教育的，你是老师教育出来的孩子，怎么跟老天有什么关系啊？你自己说。就有关系。你说我教育你不对，那别人是怎么教育孩子的？别人就是跟他说，然后他们就知道了。然那我后你是直接骂我，这才不对的。那我现在是不是在好好跟你说？我有没有骂你？你刚才已经骂了我很久，打了我很久了。那你为什么要把遥控器扔掉啊？因为你惹我生气了。我跟你说吃饭不要看电视了，把电视关掉。你干嘛要扔掉东西啊？那为什么不能看啊？我说不能就不能，食不言寝，你知道吗？吃饭的时候就不要说话，不要看电视。你听不懂啊？《新三字经》里面教什么？读三字经读了没用是吧？老师教的没用是吧？从明天开始不要读书，今天晚上开始不要吃饭。你敢？我就是敢，你不敢我让你吃饭报。警！你去报呗。Sokrates mengatakan, apa gunanya engkau menggali setiap inci tanah untuk mendapatkan emas di dalamnya, tetapi kehilangan anakmu.
banyak sekali pada era digitalisasi ini orang tua yang mengeluh, saya merasa kehilangan anak saya tidak mengenali anak saya, terlalu banyak perubahan yang terjadi pada diri anak saya bahkan tidak mengenal mereka kembali. Berapa banyak orang tua yang merasa terkejut ketika anaknya berubah, mengalami perubahan-perubahan yang tidak mereka sadari, tidak mereka ketahui. Tiba-tiba anaknya sudah melakukan ini, melakukan itu. Dan perubahan-perubahan itu membuat secara drastis dan membuat mereka menjadi terkejut. Lalu para orang tua mulai sibuk mencari siapa yang mempengaruhi anak saya. Apakah temannya si A, temannya si B, di lingkungan di mana dia berada selama ini. Saudara, banyak orang tua yang tidak menyadari di mana peran saya ketika anak saya sedang bertumbuh, ketika anak saya membutuhkan pendampingan kami sebagai orang tua. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan suatu sharing tantangan parenting di era digitalisasi. Era di mana kita sedang berada pada saat ini. Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan yang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Para kaum persada yang dikasihi Tuhan, menjadi orang tua merupakan peran oksimoron, yaitu sebagai suatu kehormatan sekaligus tantangan. Peran ini dapat menghadiahkan kita suatu sukacita, suatu keindahan yang tidak ternilai, tidak terlukiskan di dalam peran kita sebagai orang tua. Sehingga kita tidak mau, tidak rela untuk menukarkan posisi tersebut dengan apapun juga. Namun sisi yang lain, peran kita sebagai orang tua dalam oksimoron ini menghadapkan kita pada suatu tantangan, pada suatu pengalaman yang kadang-kadang justru dapat mematahkan hati, berurai air mata, dan membawa pada rasa frustasi yang melumpuhkan. Sebab pada awal perjalanan kita sebagai orang tua, tidak benar-benar satu orang pun yang siap menjadi orang tua. Bapak Ibu, percayalah, saya juga demikian. Tidak ada sekolah formal yang dapat mempersiapkan dan memberikan jaminan untuk kita dapat menjadi orang tua yang sukses. Kita semuanya mengikuti di dalam perjalanan, kita mempelajarinya sambil berjalan, kita mencoba ini, mencoba itu, oh ini menjadi berhasil dan ini kemudian gagal. Maka ada dua pilihan di sana. Apakah kita memperbaiki situasi yang membuat kita gagal tersebut, atau kita malah terpuruk di dalam situasi dan rasa frustrasi yang melumpuhkan. Sebab kita sama-sama adalah pejuang bagi anak-anak didik kita. Pada hari ibu ini, pada Mother's Day ini, saya ingin mengucapkan Happy Mother's Day dan juga selamat berjuang bagi para ibu-ibu yang sedang berjuang di dalam pendidikan terhadap anak-anaknya. Nah, setiap era itu memiliki tantangan tersendiri. Dan di era digitalisasi ini, kita orang-orang yang sebagai struggle parents yang sedang berjuang mendidik anak-anak kita akan memiliki problem tersendiri, masalah-masalah tersendiri. Salah satunya yaitu munculnya pesaing baru di dalam keluarga yang disebut dengan pesaing dunia maya, yaitu media sosial. Terus terang, era digital adalah era yang membawa kemudahan di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita bersosialisasi. Namun banyak orang tua yang sebelumnya tidak siap dengan era ini. Banyak orang tua yang kemudian tidak pernah membayangkan dampaknya akan begitu rumit di dalam kehidupan manusia. Terkhususnya pada peran kita sebagai orang tua. Generasi ini bertumbuh menjadi generasi yang melek teknologi. Generasi yang disebut dengan generasi Z atau generasi digital. Saudara bisa melihat kita ada di mana,
Ya, apakah kita generasi baby boomers, apakah kita generasi Z, generasi Y, saudara ada di mana? Maka kemudian di era ini, era di mana generasi digitalisasi itu disebut dengan generasi Z. Maka sebuah generasi di dalam era digitalisasi ini disebut dengan generasi digital native yang sejak lahir hingga dia besar dikelilingi, dipengaruhi, bergantung sepenuhnya pada kekuatan teknologi, khususnya pada media sosial. Mereka menghadapi, dan kita semua juga sedang menghadapi saat ini dunia yang super cepat. Hanya dengan jangkauan ujung jari kita arahkan, kita sentuh, klik. Kemudian semua dapat diakses dalam per detik. Ya, semuanya serba cepat. Mau di tempat tidur, mau di tempat makan, mau kita sedang berjalan menuruni tangga, mau menyeberang dan lain sebagainya. Mau bertemu dengan kawan, bertemu dengan teman-teman mereka. Di segala tempat dan waktu, aktivitas bermedia sosial ini menjadi kebutuhan yang sangat tinggi. Bahkan seluruh anak-anak kita, generasi Z ini menggunakan berbagai aplikasi, menguasai berbagai aplikasi dari game, dari TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, Line, ya, Telegram, Twitter, bahkan masuk kepada situs-situs rahasia. Apakah Bapak Ibu menyadari, apakah Bapak Ibu mengetahui sejauh mana anak-anak Bapak Ibu saat ini sedang bergerak? Namun tidak menutupi kemungkinan bahwa dampak positif dari digitalisasi juga ada. Ya, yang pertama, anak kita menjadi anak yang super canggih. Karena generasi Z ini generasi yang digital native, di mana-mana mereka adalah pengguna teknologi yang sangat tinggi. Mereka bertumbuh dan mereka dipengaruhi oleh teknologi ini. Sehingga mempengaruhi cara berpikir mereka menjadi lebih kritis, cara berpikir yang lebih terbuka, kemudian berperilaku terpengaruh ya dengan gaya-gaya sekarang seperti misalnya TikTok begitu ya. Begitu bebas diadopsi oleh generasi muda kita. Bahkan juga dengan kata-kata yang super canggih. Jadi kalau nggak ngikutin, orang tuanya bisa nggak ngerti kata-kata yang canggih-canggih itu seperti gimana. Kemudian yang kedua, anak kita menjadi anak yang inovatif. Anak yang menghasilkan berbagai penemuan-penemuan. Yang ketiga, anak kita menjadi anak yang kreatif, terasah melakukan segala sesuatu. Kemudian menjadi kolaborator, artinya dapat berjejaring dengan semua orang, dengan terbuka, terkoneksi di berbagai belahan dunia. Ini anak kita dapat menjadi kolaborator. Kemudian, nah ini mungkin sisi ini sangat disukai para orang tua karena dapat membantu ekonomi keluarga, yaitu anak bisa menjadi seorang entrepreneur di dalam menghasilkan uang. Seperti misalnya Atta Halilintar ini cukup cerdas ya. Di dalam melihat pangsa pasar saat ini di era digitalisasi, maka dia membuat konten-konten di YouTube-nya dan menjadi kaya raya oleh karena itu. Selain itu, anak-anak kita juga giat di dalam berjualan online, dapat membantu di dalam biaya kuliahnya, di dalam biaya sekolahnya dan kehidupannya sehari-hari. Kemudian setelah itu adalah peningkatan ilmu pengetahuan. Di era digitalisasi ini dampaknya adalah terjadinya peningkatan wawasan intelektual dan juga peningkatan ilmu pengetahuan. Namun hati-hati juga. Paham-paham sekularisme juga masuk ke dalamnya. Paham-paham duniawi masuk ke dalamnya. Nah ini juga menjadi salah satu dampak negatif. Saya pernah melakukan survei pada beberapa kelas di tingkat SMP. Saya memberikan 2 pilihan. Apa yang kalian pilih? Kehilangan HP dan tidak punya kuota internet atau kehilangan orang tua? Nah ini adalah 2 pilihan yang sulit ya, sama-sama dicintai, sama-sama punya sesuatu yang luar biasa, yang sulit untuk mereka lepaskan. Tapi saudara, 65% siswa menjawab, kehilangan orang tua.
kehilangan orang tua, dan hanya 35% menjawab, lebih baik kehilangan HP lah daripada kehilangan orang tua. Nah, ini menjadi satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan bagi parenting kita, pengasuhan kita. Mungkin ini adalah satu gejala yang sangat kecil sekali karena saya hanya survei di beberapa kelas. Tapi dari pernyataan ini kita melihat kondisi ikatan emosional mereka dengan orang tua, kondisi yang mengkhawatirkan di era digitalisasi ini yang harus segera dibenahi oleh para orang tua. Dan saya melihat kalau yang 35% menjawab lebih baiklah saya kehilangan HP daripada saya kehilangan orang tua. Ini adalah anak-anak yang saya percaya mereka punya kedekatan batin kepada orang tua mereka. Dan mereka berasal dari pohon-pohon keluarga yang sehat di dalam rumah mereka. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang sedang terjadi dengan generasi Z sekarang ini? Ada suatu arus seperti suatu konflik, suatu peperangan yang hebat antara peranan orang tua dan teknologi sebagai pesaing dunia maya. Lalu siapa yang menjadi pemenang di hati anak-anak? Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu yang hadir di sini, pada Bapak Ibu yang ada di rumah, siapa yang menjadi pemenang? Tentu kita sebagai orang tua maunya kita ya jadi pemenang. Kita dong yang memenangkan hati anak-anak. Tetapi saudara, banyak sekali di era digitalisasi ini orang tua menjadi tidak berdaya, orang tua menjadi kewalahan, menjadi panik, menjadi frustrasi, bahkan menarik diri. Akibat apa? Gagap teknologi. Mereka tidak mampu di dalam menghadapi persaingan dunia maya, yaitu teknologi itu sendiri. Hal itu kemudian menyebabkan rasa tidak nyaman, kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi pengasuh yang berpengaruh, pengasuh yang mendidik, kemudian pengasuh yang membimbing anak-anaknya. Tidak percaya diri untuk menjadi pengasuh yang baik, bahwa saya bisa menjadi pengasuh yang baik di era ini. Nah, ironisnya Bapak Ibu, bahwa pesaing baru tersebut, yaitu pesaing dunia maya melalui gadget ini, kita hadirkan sendiri di rumah kita melalui uang kita. Kita membelikan itu buat bagi anak-anak kita. Banyak orang tua yang mau gampang, anak-anaknya sejak kecil dari umur 1 tahun sudah dikasih handphone. Suatu ketika saya melihat di media sosial, suatu gejala sebenarnya tidak bagus. Para nenek-nenek dan juga para ibu sangat bangga sekali bisa memberikan anak-anaknya gadget di usia emas perkembangan anak mereka. Lalu saya memberikan komentar bahwa hal itu tidak baik karena hal itu bisa merusak banyak hal dari fisik ya dan juga secara emosional karena itu juga masa perkembangan emas mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, maka ketika kita menghadirkan gadget itu kita mau apa? Anak kita tuh gampang gitu, anak kita diem, ya, nggak terlalu ngerepotin lah kalau kasih gadget, udah tenang aja dia, gitu ya, nggak akan ngerengek sama orang tuanya dan juga mungkin nggak akan mencari orang tuanya dan orang tuanya bebas dengan dunianya sendiri, dengan usahanya dan juga dengan media sosialnya, ya, dan masing-masing sibuk dengan media sosialnya masing-masing. Maka disinilah sebenarnya peranan orang tua yang tidak siap. Akibatnya peranan orang tua untuk mengasuh anak itu tergantikan oleh kecanggihan teknologi. Peranan orang tua yang harusnya berada di masa pertumbuhan anaknya itu menjadi kabur. Tergantikan oleh berbagai informasi kecanggihan teknologi. Ada suatu riset tentang tingkat pengaruh berbagai institusi di dalam kehidupan anak di usia 13 sampai 19 tahun dan menemukan bahwa urutan pemberi pengaruh pada anak dan remaja di tahun 1960. Yang pertama itu keluarga, ini masih sehat ya. Kedua sekolah, ketiga itu teman atau kelompoknya. Keempat adalah gereja. Kemudian
berlanjut di tahun 1980, urutan pemberi pengaruh pada anak dan remaja. Yang pertama teman atau kelompok, kemudian keluarga bergeser di urutan kedua, urutan ketiga ditempati oleh media massa, kemudian urutan keempat sekolah. Gereja di mana? Di tahun 1960 masih datanya masih ada ya, data gereja itu urutan keempat. Kemudian di era digital ini tingkat pengaruh pada anak dan remaja yang pertama media massa. Keluarga menjadi tergeser di urutan sekian, yang kedua artis, yang ketiga teman atau kelompok, empat keluarga, urutan terakhir. Nah, ini menjadi suatu buah pemikiran bagi kita. Bagaimana kita melakukan suatu perubahan bagi anak-anak kita sebelum terlambat. Gempuran teknologi yang begitu dahsyat sangat membuat anak-anak kita tergantung, bahkan kecanduan gadget. Karena begitu mudahnya mengakses segala sesuatu tanpa batas, no limit. Sehingga dunia dianggap cuma selebar daun kelor. Nah, kecanduan ini memberikan suatu dampak yang negatif bagi perkembangan spiritual anak, perkembangan emosional anak, perkembangan intelektual anak, perilakunya. Ya, bahkan juga secara fisik tentu akan mengalami berbagai perubahan atau penurunan. Ada suatu kisah seorang yang bernama Sasha. Saudara bisa melihat di konten di YouTube ya. Seorang yang bernama Sasha, dia adalah pecandu games yang begitu akut. Kemudian dia marah, dia mengamuk dan berkata-kata kasar kepada mamanya hanya karena mamanya itu mematikan dan kemudian menghapus aplikasi game yang dia sukai. Bahkan dia berkata kepada mamanya, "Mama, I will kill you, Mom." Wah, ini coba bayangkan Bapak Ibu, seorang anak sampai berani berkata, "I will kill you, Mom." Ada apa di dalam perkataannya itu? Wah, itu sudah sangat kritis sekali ya. Situasi emosinya, intelektual dan banyak hal yang tadi saya jelaskan. Dan ini perlu pertolongan segera. Ini adalah kasus-kasus yang sangat urgent untuk ditangani. Bayangkan Bapak Ibu, ia lebih memilih game daripada ia memilih mamanya. Nanti di akhir sesi ini coba Bapak Ibu saya berikan PR, bertanya kepada anak-anak. Di situ Bapak Ibu dapat melihat bagaimana situasi Bapak Ibu, antara Bapak Ibu sebagai ayah dan ibu dan juga berada di antara pesaing baru kita di dunia maya yaitu media sosial. Maka Sasha ini menjadi contoh bagi kita. Ini seperti suatu gunung es yang hanya kelihatan kecil di permukaan, tetapi begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami kecanduan gadget ini sampai tidak berpikir rasional lagi. Beberapa temuan akibat kecanduan gadget dan games di April tahun 1999, seorang remaja Colorado yang membunuh 12 teman sekolahnya di Columbine High School adalah anak yang menghabiskan banyak jam bermain game kekerasan. Seperti contohnya tembak-tembakan termasuk dedum. Kemudian Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Jawa Barat melaporkan bahwa sepanjang tahun 2020 sebanyak 104 orang dan sepanjang 2 bulan kemudian Januari Februari bertambah menjadi 14 orang yang menjalani rawat akibat kecanduan game. Itu bagaikan fenomena gunung es, hanya kelihatan kecil di permukaan tapi sebenarnya banyak kasus-kasus yang tidak terekspos. Banyak kasus-kasus yang lebih parah lagi yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini? Halo para orang tua, apa peranan kita di dalam pendampingan era digitalisasi ini bagi anak-anak kita? Diulang ya. Apa peranan orang tua di dalam pendampingan kita di era digitalisasi ini bagi anak-anak yang kita cintai? Maka untuk berperan maksimal, kita perlu kembali kepada hakikat dan tujuan keluarga. Di dalam Maleakhi 2 ayat 15 mengatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki oleh kesatuan itu? Keturunan ilahi.
Tujuan Allah membentuk keluarga adalah membentuk suatu masyarakat, suatu tatanan yang baru, tatanan surgawi, yaitu melahirkan keturunan ilahi. Artinya bahwa kita sebagai wakil Allah yang dipercayakan Allah untuk membina anak-anak kita akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki kualitas roh yang takut akan Tuhan. Maka saudara, untuk menjadi wakil Allah itu adalah suatu peran yang seperti yang saya sebutkan tadi. Peran sebagai oksimoron, penuh dengan tantangan, bahkan mungkin menyakitkan. Namun di sana ada pengorbanan. Sebagai wakil Allah kita juga harus memenuhi kriteria kita. Seperti yang dimaksudkan di dalam Mazmur 112 ayat 1 yang kita baca di awal tadi, yaitu takut akan Tuhan dan menyukai segala firman-Nya. Orang tua yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang tua yang tahu diri bahwa di atas dia ada Allah yang berkuasa atas anaknya, sehingga ia tidak memaksakan kehendak apapun terhadap anaknya, keinginannya yang dulu cita-citanya tidak tercapai kemudian dilimpahkan ke anaknya menjadi suatu beban bagi anaknya. Kamu harus menjadi dokter ya, kamu harus menjadi insinyur ya, dan lain sebagainya. Tanpa melihat bahwa anak membutuhkan suatu figur, orang tua yang memahami bahwa Allah yang berkehendak atas kehidupannya. Maka ketika kita mengetahui firman ini dan kemudian kita masuk di dalamnya, kita tahu bahwa Tuhan berkehendak atas anak kita, sehingga membawa anak kita, mendorong anak kita kepada Tuhan, bukan kepada orang tua, bukan untuk mengikuti kehendak orang tua, sehingga mereka bertumbuh di dalam iman ke arah Kristus. Maka kemudian ketika anak bertumbuh di dalam Kristus, di dalam firman Allah, firman itu sendiri yang akan membangun, yang akan menerangi langkah anak kita kemanapun mereka berada. Sehingga mereka dapat mengukur batas-batas benar dan salah dan menolongnya, walaupun mungkin mengikuti tren dari digital native ini, baik itu yang positif, apalagi yang buruk, mereka tetap menetapkan standar-standar kebenaran firman Allah di dalam mereka. Sehingga membuat anak kita terselamatkan dari hal-hal yang negatif, terselamatkan dari kecanduan konten-konten yang merusak anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, memang saya menyadari banyak juga orang tua yang mengeluh, yang datang kepada saya mengatakan, aduh susah sekali ya menghadapi anak-anak di era sekarang, di zaman sekarang. Kalau saya dulu itu saya taat sekali pada orang tua. Di mana kita hidup saat itu mungkin di era tahun 80-an, mungkin di era sebelumnya bahkan tahun 70-an, kemudian tahun 90-an. Ini era digitalisasi, banyak sekali orang tua yang mengeluh, susah sekali ya membina mereka, baru anak 2. Dulu mamaku punya anak 10, punya anak 12, banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang banyak anak banyak susah katanya begitu ya. Tidak mudah untuk menginjili anak-anak kita, menginjili generasi digital ini, membawa mereka untuk bertemu Tuhan pada era yang penuh dengan hal-hal yang bisa saja menyebabkan merusak anak-anak kita. Maka justru melalui kesulitan-kesulitan itu sebenarnya tercipta peluang loh Bapak Ibu. Untuk bagaimana kita dapat menciptakan strategi-strategi yang menarik di dalam membawa anak-anak kita kepada firman Tuhan. Century Evangelism adalah salah satu strategi untuk membangun jembatan kebenaran lintas budaya, di mana Century Evangelism ini menyesuaikan diri dengan generasi digital. Jadi suatu jembatan untuk membangun kebenaran firman Allah yang disesuaikan dengan kebutuhan di era sekarang. Contoh, kalau kita dulu bermain-main ya dengan teman-teman, dulu ada congklak, ya dulu ada main kelereng, main peta umpet. Sekarang nggak ada lagi Bapak Ibu. Sekarang eranya itu anak-anak memiliki dunia bermainnya sendiri, yaitu apa?
pegang HP. Itu adalah dunia bermain mereka. Jangan lupa kita juga yang menghadirkan itu di dalam rumah, bukan? Nah, maka dunia bermain itu membentuk konsep mereka, perilaku mereka, dan banyak hal terkhusus secara spiritual juga bisa mengganggu. Maka bagaimana kita sebagai seorang yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk membentuk anak-anak kita takut akan Tuhan, bagaimana kemudian kita melakukan strategi Century Evangelism ini kepada anak kita. Kita masuk ke dunianya. Maka orang tua harus aktif juga di dalam melibatkan diri di dalam teknologi-teknologi ini. Sehingga apa? Anak-anak jadi nyambung kalau ngobrol sama orang tua. Karena orang tua mengerti ya kemana alur anak bercerita. Apa yang sedang dibahas. Kemudian anak jadi nyaman dengan orang tua. Bisa bersahabat dengan orang tuanya. Dan orang tua juga menempatkan diri sebagai seorang sahabat yang bisa diajak menjadi teman diskusi bagi anak-anak mereka. Maka kita bisa membicarakan banyak hal Bapak Ibu. Saya sering berbicara kepada anak saya, kita membahas tentang konten-konten, bahkan juga hal-hal yang lagi yang lagi viral ya. Di sosial media kita bisa bahas itu. Dari sana kita bisa masuk, menjembatani, membawa anak kita untuk memiliki pengetahuan yang benar, kemudian bagaimana kita menjelaskan melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Kita kemudian menjelaskan apa yang anak harus lakukan untuk menyikapi hal-hal tersebut. Jadi melalui peristiwa-peristiwa yang lagi viral yang membuat anak-anak kita nggak anti, membuat anak-anak kita justru asik, di sana kita bisa masuk. Inilah strategi daripada Century Evangelism yang perlu diterapkan. Contohnya misalnya, seperti misalnya upacara di Sungai Gangga ya di India yang akhirnya menimbulkan tsunami, bahkan dikatakan tsunami corona, bahkan India sampai masuk peringkat kedua setelah Amerika. Nah, isu itu bisa kita pakai. Setelah kita membahas isu itu, kemudian kita tanya pendapat anak kita bagaimana, lalu arahkan tentang apa? Berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada satu perbedaan bagaimana tradisi-tradisi Hindu itu menjalankan agamanya, menjalankan tradisinya. Lalu bagaimana kemudian kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita yang diberikan oleh anugerah oleh Tuhan melalui keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Dan kita arahkan anak kita ke sana. Satu poin bisa masuk ya Bapak Ibu. Jadi banyak cara untuk kita bisa masuk ke dunia bermain anak-anak. Sehingga anak-anak kita nggak anti sekali. Belum apa-apa udah pergi, belum apa-apa sudah nggak mau dengar orang tua. Kita bisa masuk melalui dunia bermain mereka. Inilah strategi Century Evangelism salah satunya yang diterapkan. Nah Bapak Ibu, kalau orang tua anti terhadap kecanggihan teknologi, wah saya bisa mengatakan goodbye ya. Karena apa? Tidak akan ada satu koneksi yang bisa menghubungkan anak-anak. Karena apa? Mereka sangat terkoneksi dengan dunia luar, sangat terkoneksi dengan media sosial. Nah kalau orang tua tidak aktif untuk mengetahui itu, maka tidak akan tahu pergerakan apa yang anak kita sedang lakukan. Oke, yang positif membuat orang tua menjadi tenang. Tapi banyak konten-konten yang negatif menjadi konsumsi mereka dan pada akhirnya merusak mereka. Yang kedua, perlunya suatu keteladanan. Keluarga menjadi tempat pertama anak untuk mengenal Allah dan mengenal dirinya. Keluarga menjadi tempat pertama untuk anak dapat mengenal Allah, mengenal siapa dirinya. Ini yang disebut dengan home sweet home ya. Kadang kita berpikir kalau kita ada di hotel yang mewah ataupun kita mungkin ada di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Selalu yang dirindukan apa? Rumah. Nah sekarang apakah anak-anak kita merindukan keteduhan di rumah? Merindukan kenyamanan di rumah atau malah menghindari untuk berada di rumah? Bapak Ibu, keteladanan orang tua sangat dibutuhkan anak kita.
Sebab dari sana ia akan belajar membangun konsep tentang Allah. Siapa Allah saya? Membangun konsep tentang dirinya, membangun konsep tentang gendernya, ya. Kemudian melakukan fungsi keayahan, melakukan fungsi keibuan suatu ketika nanti, membangun konsep pernikahan, membangun konsep dan nilai-nilai kehidupan yang lainnya yang berguna untuk membangun masa depannya kelak. Saya akan berikan contoh, sulit bagi seorang anak yang kecil untuk dia dapat melihat siapakah Allah itu karena tidak kelihatan. Maka melalui keteladanan ayahnya, ketika ayahnya mengasihi dia akan berpikir, oh ya Allah itu pastilah Allah yang mengasihi saya karena ayah saya mengasihi saya. Ketika seorang ayah kemudian memenuhi janji-janjinya, sehingga anaknya percaya bahwa ayahnya ini bisa memegang janji. Maka dia akan berpikir, oh Allah tentulah Allah juga seperti itu. Yang memegang janji, kalau berjanji dengan apa dia akan berkomitmen memenuhi seperti ayah saya. Seperti yang ayah lakukan terhadap saya. Di sanalah anak belajar tentang Allah. Di sanalah anak belajar tentang iman. Maka keteladanan itu adalah persesuaian antara perkataan dengan perilaku kita. Jangan pikir ya Bapak Ibu ya anak-anak itu tidak mengamati gerak-gerik kita. Ia melihat adakah keteladanan itu di dalam hidup kita sebagai orang tua. Banyak anak yang rusak gambar dirinya. Banyak anak yang mengalami kekacauan dalam hidupnya. Mereka menjadi orang-orang yang bermasalah karena apa? Tidak memiliki keteladanan yang baik di dalam rumah tangga. Maka keteladanan yang benar ini membuat seseorang akan memiliki gambar diri yang baik. Oh dia melihat keteladanan ayahnya, dia melihat keteladanan ibunya, maka dia akan melihat dirinya dengan konsep yang benar. Dan kemudian anak inilah yang digambarkan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang yang benar akan diberkati. Kata perkasa itu adalah gibor, artinya bahwa orang yang berani, orang yang kuat, mantap, berwibawa, pahlawan, dan juga bertanggung jawab. Ini adalah suatu gambaran kepribadian yang menarik. Ini adalah suatu gambaran bahwa anak itu sudah memiliki gambar diri yang benar. Sehingga ia bisa bertanggung jawab, ia menjadi berani, ia menjadi kuat, ia memiliki komitmen. Maka keteladanan akan membentuk harga diri anak. Apakah dia bertumbuh secara positif atau negatif. Mendapatkan teladan yang baik maka dia akan bertumbuh menjadi orang yang benar. Gambar diri yang benar akan melahirkan komitmen kesetiaan yang totalitas terhadap Allah. Gambar diri yang benar di hadapan Allah akan dia membuat anak kita mampu menolak dosa, mampu menolak konten-konten yang tidak benar, mampu menolak hal-hal atau yang ingin merusak di dalam kehidupannya. Itu dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 1. Kemudian gambar diri yang benar akan membuat anak kita menjadi pemberani seperti yang dinyatakan di dalam Gibor tadi. Memiliki mental pemenang. Berani menyatakan dirinya apa adanya. Kalau ia tidak setuju, ia mengatakan tidak setuju, tapi ada alasannya. Dan alasannya itu adalah sesuai dengan standar firman Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa gambar diri yang benar membuat anak kita memiliki integritas, memiliki suatu diferensiasi. Nah ini adalah suatu arti diferensiasi sangat bagus sekali ya. Kapasitas seseorang untuk menentukan tujuan dan nilai hidupnya sendiri meskipun ada tekanan-tekanan, meskipun ada tantangan-tantangan dari orang di sekitarnya. Kalau ia mengatakan bahwa saya percaya Allah, saya tahu standar firman Tuhan, maka ia akan berani untuk menyatakan komitmen itu sekalipun mungkin orang lain mempertanyakan tentang hal itu, orang lain menantang akan hal itu. Bahkan juga mungkin ya anak-anak kita marak dengan bully, ia tidak akan terlalu mengacuhkannya karena apa? Saya melakukan sesuai dengan standar kebenaran. Maka di dalam ayat ketiga, ayat terakhir katakan bahwa harta dan kekayaan kita, ya, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Artinya apa? Anak tersebut akan menjadi kaya. Kita bukan hanya bicara soal kaya materi, tapi kaya akan kasih sayang, kaya akan penerimaan terhadap orang lain, kaya akan pengampunan. Ya, banyak sekali hal-hal dan nilai-nilai kehidupan yang anak kita akan miliki. Nah, ini adalah suatu kekayaan yang luar biasa. Integritas anak kita
akan membuat orang tua bangga dan tidak akan khawatir dengan masa depannya sekalipun di dalam gempuran teknologi di era digital ini. Bahkan mungkin tahun-tahun berikutnya kita akan melihat begitu banyak hal-hal yang terjadi, ya. Begitu luar biasanya gempuran-gempuran teknologi akan lebih lagi masuk kepada anak-anak kita, tetapi orang tua akan tetap bangga, tetap percaya. Karena apa? Melihat anak dirinya, anaknya memiliki integritas yang baik di dalam Tuhan. Nah saudara, pernahkah Bapak Ibu memiliki waktu yang betul-betul dekat dan berkualitas kepada anak-anak Bapak Ibu? Gunakan waktu itu. Kalau waktu yang berkualitas antara saya dengan anak lelaki saya ketika dia mau tidur. Ya, itu adalah waktu yang sangat berkualitas. Saya bertanya banyak hal kepada dia dan dia menanggapi dengan baik. Dan waktu itu adalah waktu-waktu yang dia sangat tunggu-tunggu. Maka ketika waktu itu tiba, tanyakan pada buah hatimu. Menurutmu, apakah papa mama memiliki waktu bersamamu enggak? Jangan intervensi dulu anak ya. Sekalipun kita secara otoritas kita memiliki kuasa gitu ya untuk mengintervensi anak kita. Tanyakan. Apa papa mama memiliki waktu bersamamu enggak? Kalau jawabannya enggak, perlu dipertanyakan dan perlu dengan kerendahan hati harus bisa menerima jawaban anak. Berarti kita yang harus berubah. Kemudian yang kedua tanya, kamu lebih asik main HP atau kamu lebih asik sama papa mama bermain? Kemudian yang ketiga, gimana rasanya kalau kamu ditinggal pergi lama oleh papa mama? Oh senang papa mama kalau gitu ya, harus ini ya hati-hati ya. Tenang aja papa mama karena saya punya gadget gitu yang menggantikan. Itu perlu satu yang harus diperbaiki. Kemudian ada enggak menurutmu yang bisa gantiin posisi papa mama? Selanjutnya, kamu bangga enggak memiliki papa mama seperti kami? Lalu kalau kamu bangga alasannya apa? Kalau kamu nggak bangga alasannya apa? Lalu yang terakhir, ada nggak yang mau kamu sampaikan kepada papa mama? Coba ini dikerjakan ya kepada anak-anakmu. Mereka akan curhat, mereka akan terbuka dan ini akan menjadi suatu rekonsiliasi ya bagi anak-anak kita terhadap kita. Dan mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Mari kita membangun generasi ini. Generasi dalam takut akan Tuhan di era digitalisasi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami dapat mempelajari hal ini. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Bahwa kami harus memiliki banyak waktu bagi anak-anak kami. Apalagi mereka masuk di dalam pertumbuhan. Maka mereka membutuhkan pendampingan kami ya Tuhan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual, secara intelektual, secara emosional. Anak-anak kami membutuhkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami menjadi orang tua yang terlalu sibuk. Bahkan juga sibuk dengan diri kami sendiri, dengan dunia kami. Dan kami tidak menyadari bahwa anak kami sudah melakukan banyak hal yang tidak kami ketahui. Ada satu crash, ada suatu kesenjangan yang terjadi antara anak dan kami. Oleh karena itu Tuhan biarlah melalui firman-Mu ini mengingatkan kami sebagai wakil Allah untuk kami dapat memfungsikan diri kami secara maksimal sebagai seorang mama bagi anak kami, sebagai seorang ayah bagi anak kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Evangelis Eni Mariani untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan saat ini adalah waktunya untuk kita memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudari yang akan memberikan persembahan boleh melalui rekening di bawah ini. Oke, mari kita angkat pujian Aku dan Keluargaku. Satu kasih
hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku ya Tuhan, melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan terima kasih kami karena Engkau sudah menjaga dan memelihara kami setiap harinya. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh harum di hadapan-Mu. Dan kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami agar kami boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan agar kami juga boleh hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan diri kami seutuhnya hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk persada berikutnya akan diadakan pada tanggal 22 Mei tahun 2021. Dan untuk saat ini kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, saudara yang ada di tempat ini silakan bangkit berdiri. Demikian juga saudara yang mengikuti persekutuan persada secara online di rumah masing-masing. Silakan bangkit berdiri. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.